Berduaan di malam Ramadan, 11 pasangan bukan suami istri diamankan dari penginapan kamar kos di Palembang. Gara-gara lupa matikan kompor, ratusan rumah di 4 RT Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Terduga teroris tewas ditembak Densus 88 di Makassar. Kami akan hadirkan kronologi dan sepak terjang pelaku. Sampaikan rasa prihatin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hubungi perawat Rumah Sakit Siloam yang jadi korban penganiayaan melalui video call. Tanggul Kali Cabang Tengah jebol, sebanyak 21 rumah warga di Depok Jaya kebanjiran. Halo pemirsa Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Ois Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan informasi viral terupdate. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Palembang. Kita semua tentu mengetahui bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Tapi 11 pasangan bukan suami istri ini malah asyik memadu kasih dan akhirnya diciduk petugas Sat Sabara Polrestabes Palembang di salah satu penginapan kamar kos Palembang. Meski di bulan suci Ramadan, Sat Sabara Polrestabes Palembang unit tindak pidana ringan tetap menggelar razia kosan dan penginapan di kawasan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang pada Jumat 16 April 2021 malam. Dalam razia tersebut, anggota berhasil mengamankan 11 pasangan bukan suami istri di beberapa kosan dan penginapan. Kasat Sabara AKBP Erwin Irawan melalui Kanit Turjawali Ibtu Ahmad Yani mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka cipta kondisi untuk mengantisipasi kejahatan seperti peredaran narkoba, minuman keras, dan menciptakan situasi tertib serta kondusif di masyarakat. Selanjutnya petugas mengiring 11 pasangan bukan suami istri tersebut ke Polrestabes Palembang. Ia menjelaskan di bulan suci Ramadan, unit Tipiring akan terus melaksanakan giat razia secara rutin untuk mencegah berbagai potensi tindak kejahatan, termasuk tindak pidana ringan. Lari kemana? Enggak ada. Berdua. Ada. Kantong. Adek. Berhenti lah, nutup ini berhenti lah. Iya. Nah itulah memang risiko, bukan suami istri. Katik buku nih surat ini. Katanya nikah sekali, Nikah sini dulu. Ya, suruh dia pakai baju dulu. Iya. Suruh dia pakai baju dulu. Ya, boleh mana? Dari di kamar. Ini ada buku ada. Ada. Habis ya, sudah. Baru nak check out ya. Iya. Tinggal dulu. Silakan.
Gimana sekarang giat kita malam ini, Bang? Untuk kegiatan malam ini sesuai dengan perintah daripada pimpinan kita, maksudnya pejabat kita untuk melalui kasat Sabara dalam pelaksanaan bulan puasa kita untuk antisipasi daripada penyakit masyarakat, terutama untuk dengan sasaran kos-kosan dan penginapan, untuk sasaran narkoba dan minum-minuman keras, itu juga tempat maksiat. Berapa pasang yang diamankan itu? Untuk sementara ini yang diamankan sebanyak 11 pasang tanpa dilengkapi surat sah nikah. Selanjutnya diapain pasang? Untuk selanjutnya kita didatakan. Bang, itu ada informasi tadi ada guru ini apa namanya? Honor itu, Bang. Itu gimana, Bang? Dari Lingga, Bang. Iya, untuk yang guru honor ya kita dalami, kita datai. Oke. Jelas dia bukan pasangan suami istri. Iya. Nikah siri, Bang, ya, dia, Bang, ya? Iya, nikah siri. Pemirsa, informasi ini harus menjadi perhatian untuk kita semua, terkhususnya bagi ibu-ibu yang kerap memasak menggunakan kompor. Jangan lupa untuk mematikannya setelah selesai masak. Gara-gara lupa matikan kompor, ratusan rumah di 4 RT Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Gara-gara lupa mematikan kompor, akibatnya ratusan rumah di 4 RT di wilayah RW 8, Jalan Keadilan Dalam 1, Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, musnah dilalap si jago merah pada Minggu 18 April sore hari. Seorang saksi mata sekaligus warga RW 2 Keagungan Teddy mengatakan bahwa kebakaran terjadi pada Minggu sore usai sholat asar. Saat itu, kata Teddy, api berasal dari lantai 2 sebuah rumah yang berada di RT 5 RW 2 Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Tidak lama, kata Teddy, api merambat dengan cepat menyambar rumah warga lainnya termasuk 2 rumahnya yang terletak di RW 1 dan RW 2. Teddy mengatakan, RW 2 menjadi wilayah yang paling terdampak kebakaran. Kemungkinan hampir semua RT di RW tersebut terdampak kebakaran. Teddy tidak mengetahui persis jumlah rumah yang terbakar, namun kata Teddy ditaksir jumlahnya mencapai ratusan rumah. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ratusan warga dan personil damkar bahu-membahu memadamkan api. Mereka mencoba memasukkan selang ke dalam gang yang sudah dikepung oleh kobaran api. Sampai pukul 18.57 waktu Indonesia Barat, api dapat dilokalisir. Namun beberapa titik api terlihat masih berkobar sehingga masih dipadamkan petugas. Sebanyak 85 personil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kasih Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Eko Sumarno mengatakan kebakaran terjadi di Jalan Keadilan Dalam 1, RT 8 RW 1 Keagungan, persis di belakang apartemen Mediterania. Imbas kebakaran itu, Imam terkena paku di bagian kaki saat mencoba memadamkan api bersama petugas damkar. Pemirsa, berikut ini kami hadirkan kronologi dan sepak terjang terduga teroris berinisial MT yang tewas ditembak Densus 88 di Makassar. Seorang terduga teroris berinisial MT alias Tamrin tewas diterjang peluru Densus 88 anti teror Polri pada Kamis 15 April 2021 siang. MT terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap tim berlambang burung hantu di rumahnya di Jalan Manuruki 3, Kelurahan Pacekang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Zulpan mengatakan pelaku menyerang petugas. Perlawanan yang dilakukan, kata Zulpan, dengan menyerang tim Densus 88 menggunakan 2 parang. Atas tindakan MT itu, lanjut Zulpan, tim Densus 88 pun mengambil tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan MT. Berselang beberapa saat, jenazah MT pun dibawa ke ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Makassar. Polda Sulawesi Selatan ya melakukan upaya penangkapan sebenarnya ya untuk mengamankan seorang yang berinisial MT yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam kelompok Villa Mutiara maupun kelompok jaringan peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar.
pada saat tim akan menjemput yang bersangkutan untuk diambil keterangan, namun yang bersangkutan di luar dugaan kita melakukan perlawanan yang cukup agresif, ya, yaitu menggunakan senjata tajam berupa parang yang cukup panjang dan tajam, langsung dengan kedua tangannya kanan dan kiri, ya, cara membabi buta menyerang petugas. Dan sekarang juga di TKP masih ada senjata tajam tersebut yang merupakan barang bukti, yang mana merupakan senjata yang digunakan yang bersangkutan pada saat menyerang petugas. Nah, sehingga pada saat itu petugas sudah berupaya, ya, melakukan tindakan persuasif, memberikan peringatan, ya, tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, tetap menyerang secara membabi buta, dan ini membahayakan jiwa petugas tentunya, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur oleh petugas. Oke, MT ini perannya seperti apa Bang? Dan informasi kan dia bekas napi teroris juga Bang. Ya, jadi MT ini merupakan ex napiter, ya. Tahun 2016 yang lalu telah keluar dari tahanan. Kemudian setelah keluar ternyata bergabung kembali, ya, kepada kelompok Villa Mutiara pimpinan Rizaldi yang telah dilakukan tindakan tegas juga di awal tahun di Kota Makassar, tepatnya di Villa Mutiara. MT merupakan bagian yang sama dari kelompok itu, dan juga terkait juga dengan peledakan bom bunuh diri di. Insiden penganiayaan yang dilakukan pihak keluarga pasien terhadap seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Palembang memang sangat menyita perhatian publik. Turut merasa prihatin, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan rasa prihatinnya kepada CRS, perawat yang menjadi korban penganiayaan melalui video call. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merasa prihatin atas penganiayaan terhadap perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya berinisial CRS yang dilakukan oleh seorang keluarga pasien. Rasa prihatin ini Herman Deru sampaikan secara langsung saat berbincang dengan CRS melalui sambungan video call. Dan kamu, ya, tetap diproses lah pasti. Kamu kan perawat, kamu ngerti gimana cara mengatasi kondisi kamu, ya. Istirahat dulu, ikuti apa petunjuk dari tempat kamu bekerja, ya. Oh iya, undang saya ya kalau nikah nanti, ya. Iya, ya udah, ya, cepat sembuh ya. Ya, cepat sembuh ya, kerja lagi ya, layanin lagi ya, ngelayanin masyarakat lagi, oke. Ya, selamat sore. Kan yang sangat buruk dampaknya, ya, bagi citra daerah, ya, sebenarnya. Sudah tahu para medis kerjanya kan manusia biasa juga. Tentunya harus didengarkan dulu penjelasan minimal dari atasannya. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dapat menindaklanjuti ini sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh Christina. Itu, dan mau nikah lagi di tanggal 10, bulan 10, ya. Mudah-mudahan ya, tidak ada. Saya undang, datang lah kalau diundang. Pak, bentuk support dari kita Pak untuk si Christina Pak gimana? Kita akan kawal proses hukumnya. Tentu meskipun ini delik aduan, tentu lembaga atau keluarganya Christina punya pertimbangan untuk lanjut atau berdamai itu kembali kepada keputusan keluarga dan institusi di mana tempat dia bekerja. Karena yang menderita kena aniaya adalah Christina secara personal, tapi Christina sedang bekerja di sebuah institusi, begitu, ya. Jadi ini sesuatu yang banyak pertimbangan. Itu saja, ya. Saya turut prihatin dengan kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di Sumatera Selatan. Ya, jadi memang ini memalukan sekali lah. Saya minta untuk kita semua ambil hikmahnya bahwa kejadian-kejadian seperti ini
mungkin saja terjadi karena emosi yang spontanitas. Tapi harapan saya kepada seluruh pasien dan keluarga pasien, ketika sudah menyerahkan keluarganya dirawat di salah satu rumah sakit atau klinik, kita serahkan saja. Ya. Siap, baik. Lagi sering-seringnya hujan nih, warga Indonesia diminta untuk tetap waspada terhadap bencana yang bisa saja tiba-tiba datang. Tanggul Kali Cabang Tengah jebol, sebanyak 21 rumah warga di Depok Jaya kebanjiran. Tercatat sedikitnya 21 rumah di Jalan Mujair RT 809, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas menjadi korban banjir akibat jebolnya tanggul Kali Cabang Tengah yang berada tepat di seberang permukiman warga. Ketua RT 8 Heri Cahyono mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, Heri mengatakan dirinya dan keluarga tengah berbuka puasa namun tiba-tiba air kali mengalir cukup deras ke rumahnya. Ini adalah bencana banjir ketiga kalinya yang dialami warga sekitar sejak pertama kali terjadi pada 12 Maret 2021 lalu. Menurut Heri, luapan air terjadi setelah adanya perbaikan tanggul, sebab tanggul baru tersebut berada lebih tinggi dari aliran, sehingga air mengalir ke arah pintu air yang ada di sisi kanan tanggul dari datangnya air. Beruntung, tak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa tersebut. Sebelum akhirnya jebol, Heri mengaku pihaknya telah menyampaikan keluhan terkait tanggul yang membuat luapan air kali menghampiri rumah warga. Kini di sekitar lokasi air sudah tak tampak lagi, hanya saja warga harus berjibaku membersihkan sisa-sisa banjir yang cukup menguras tenaga. Meski tak ada korban jiwa, namun warga harus menelan pil pahit rusaknya perabotan rumah tangga akibat terendam air. Bahkan ada salah satu rumah warga yang memberikan perabotan rumah tangganya yakni dispenser dan mesin cucinya kepada pedagang barang bekas secara gratis tanpa dikilo lebih dulu. Itu gimana Pak, begitu datang air kayak gitu? Bapak sendiri langsung lari berbenah atau seperti apa Pak? Saya sudah antisipasi. Nah ini yang banjir yang ketiga kalinya yang paling parah. Maka saya udah buka ini tutup spot. Ternyata sudah nggak bisa nampung. Itu kalau sebelumnya kapan Pak kejadiannya? 2 hari sebelumnya itu sempat banjir juga, uap, cuma tidak yang seperti yang di kali ini. Yang pertama kali itu kapan? Kapan pertama kali deh banjirnya? Oh 11 Maret. Itu tanggul yang diperbaiki itu kapan Pak yang lebih tinggi itu? Baru apa sudah lama? Desember tahun 2020. Sebelumnya tuh nggak pernah banjir sebelum tanggul itu diperbaiki? Selama 43 tahun kita belum pernah banjir. Baru kali ini setelah ada perbaikan tanggul yang besar. Ya, di sini juga antisipasinya saya di sini sebagai pengurus lingkungan. Ya, pada saat banjir kemarin saya buka, saya kasih ke warga, saya pikir hanya rumah. Ternyata sampai sana belakang udah nggak bisa antisipasi untuk supaya gimana nggak bisa ada. Dan pada malam hari sekitar jam 2 malam datang Deko itu mengeruk sampingnya itu untuk aliran airnya. Sebelumnya warga sudah melaporkan belum yang pertama pada saat kejadian pertama itu? Sudah. Kemana tuh Pak? Itu ada wacana bulan April ini untuk perbaikan. Ke mana lapornya tuh? Waktu itu saya sudah sampaikan waktu itu ada ke Pak RW, Gila, terus Dimas Kamtip bersama tiga pilar. Yang bilang mau April perbaikan itu dari pihak mana Pak?
dikemanain bang rencananya? Ya. Mau dikemanain? Di kilo bu. Hah? Di kilo. Oh di kilo. Emang kena banjir? Iya dikasih nama tadi. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah rezeki lewat tadi. Berapaan bang ini? Ya. Di kilonya berapa? Nggak tahu nanti bos ya. Kalau ini kan dikasih di sini. Ya, udah nggak lari sih. Oh ya dikasih aja, nggak harus bayar. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Ois Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.